Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dan latihan fungsi count, countif, dan countifs di Excel ya. Nah, jadi kita langsung saja. Fungsi count ini dibagi beberapa bagian ya. Ada yang count, ada count E, count blank, count if, dan count ifs. Nah, count itu artinya apa? Jadi count ini adalah fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang bertipe data angka atau numerik ya. Jadi contohnya seperti ini, saya akan menghitung jumlah karyawan, tapi nanti kriterianya nanti berdasarkan yang dicarinya adalah angka ya. Jadi nanti ke sini, ke usia. Contoh, fungsi dasarnya adalah sama dengan count. Nah, kurung buka, nanti kita value satunya yang mengarah ke nilai numerik ini ya. Kurung tutup. Nah, jadi jumlahnya adalah karyawan 11. Nah, jika akan menggunakan fungsi count E, kita harus menseleksi yang teks seperti ini ya. Jadi contoh ini saya taruh di ini, saya hapus dulu lagi ya. Saya menggunakan fungsi count E sama dengan count. Jadi yang diseleksi adalah yang ini. Karena akan menghitung teks. Hasilnya adalah 11. Jadi kalau fungsi count digunakan untuk menghitung teks, nanti hasilnya error ya. Seperti ini. Nah, jadi disesuaikan dengan value atau data yang dicari. Oke, itu untuk menghitung jumlah karyawan ya. Dengan fungsi adalah count atau fungsi count E. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke fungsi count blank ya. Nah, kalau count blank ini fungsinya adalah untuk menghitung data yang bernilai kosong. Jadi contohnya ini misalnya contoh saya hapus dulu datanya. Nah, jadi ketika di sini saya ketikkan sama dengan count blank, kemudian kita blok parameter nilainya ya, saya yang ini. Maka nanti akan berjumlah adalah sesuai dengan jumlah baris yang kosong. Jadi count blank itu fungsinya untuk menghitung nilai baris yang kosong. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah count if. Nah, sedangkan count if itu adalah fungsi statistik yang digunakan untuk mencari atau menghitung jumlah sel berdasarkan kriteria tunggal atau biasanya satu kriteria. Salah satu contoh di sini saya akan mencari data ya, berapa jumlah pria dari daftar karyawan. Jadi caranya adalah sama dengan count if, kemudian blok kolomnya ya, kolom jenis kelaminnya, kemudian kita cari kriterianya. Nah, kriterianya nanti bisa ketik ya, seperti ini. Contoh misalnya adalah pria. Hasilnya adalah 7. Atau kita juga selain mengetik bisa juga nanti menseleksi ya, menseleksi nilainya. Jadi contoh di sini saya akan ganti dulu ini jadi nilainya misalnya pria ya. Nah, ini saya hapus lagi ya. Jadi rumusnya sama dengan count if, kemudian datanya diisi dengan rank nilainya ya. Nah, nanti kriterianya kita langsung tunjuk ke selnya ya. Seperti ini. Nah, dengan cara demikian juga bisa. Jadi hasilnya sama ya. Jadi bisa kita tulis kriterianya atau bisa juga kita tunjuk selnya. Begitupun yang wanita ya. Yang wanita, nah ini saya ganti dulu. Misalnya ini adalah wanita. Jadi namanya harus persis dengan yang ada di sini kalau kita mau ditunjuk langsung oleh selnya. Jadi fungsinya adalah sama dengan count if, blok datanya, kemudian tunjuk ke selnya. Hasilnya adalah
4 ya. Jadi 7 tambah 4 hasilnya adalah 11 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang keempat ya, yaitu CONIFS. Nah, CONIFS ini adalah fungsi statistik yang berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan multikriteria atau majemuk ya. Jadi banyak kriteria yang dibandingkannya. Nah, salah satu contoh misalnya ini, berapa jumlah staf pria. Jadi di sini ada 2 kriteria ya. Jadi mencari nilai pria dan yang jabatannya adalah staf. Oke, langsung saja. Jadi rumusnya adalah sama dengan kita pilih CONIFS di sini, kemudian kita pilih adalah bisa di sini dulu ya, filter dulu. Nah, kita isikan namanya adalah pria, jenis kelaminnya, kemudian nanti kita pilih lagi sel ini ya. Oke, kriterianya adalah staf. Nah, jadi hasilnya adalah 7 gitu ya. Seperti itu untuk yang jumlah staf pria. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi begitupun sama dengan jumlah staf wanita ya. Jadi untuk staf wanita kita coba, ini fungsinya adalah sama dengan CONIFS. Kita blok, yang di sininya adalah wanita. Ya. Dan kita blok, di sininya jabatannya adalah staf. Nah, jadi hasilnya adalah 2 di sini. Jadi untuk jumlah staf 7, untuk jumlah staf wanita 2. Kenapa? Karena di sini ada jabatan 2 lagi ya, manajer dan supervisor tidak dihitung. Seperti itu. Oke, itu contoh kasus yang dengan menggunakan kriteria. Nah, sekarang dengan fungsi CONIF dengan 3 kriteria. Salah satu contoh kita akan menghitung berapa staf pria yang usianya di atas 40 tahun. Jadi di sini ada 3 kriteria. Pertama mencari jabatannya staf, jenis kelaminnya pria, kemudian usianya di atas 40 ya. Bagaimana caranya? Oke, sebentar, ini saya. Jadi taruh selnya di sini ya. Jadi caranya adalah sama dengan fungsinya. Kemudian kita pilih adalah CONIFS. Seperti ini. Nah, nanti kita masuk dulu ke rank usia ya. Nah, di sini kita blok usianya. Nah, titik koma, kemudian kita pakai parameter ini ya. Tanda kutip lebih besar dari 40. Seperti ini. Akhiri dengan tanda kutip lagi. Nah, jadi ini parameter untuk menseleksi usia yang di atas 40. Kemudian kita pilih titik koma, cari misalnya jenis kelaminnya adalah tadi pria ya. Oke, di sini adalah pria. Kemudian di sininya adalah kita cari jabatannya. Jabatannya adalah staf. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi ini ada 3 kriteria yang kita bandingkan. Oke, kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Nah, begitupun nanti dengan staf wanita ya. Jadi rumusnya hampir sama dengan staf pria ya. Jadi nanti tinggal kita ketikkan rumus sama dengan CONIFS ya. Kemudian seleksi ininya, datanya. Oke, titik koma, tanda kutip lebih besar dari 40. Kita seleksi lagi, di sininya adalah kita cari nilai wanita. Kemudian kita blok lagi adalah jabatannya ya. Jabatannya adalah staf. Oke. Enter. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Seperti ini ya. Jadi staf wanita yang di atas usia 40 adalah 2 ya. Jadi kalau datanya misalnya di sini kita rubah, misalnya ini 44 ya.
staf wanita kan kita rubah jadi 21. Nah, ya otomatis dia akan berubah. Jadi tergantung rank cell yang tadi kita buat. Baik, itu sekilas tentang bagaimana konsep dasar dan latihan fungsi count, conif, dan conifs. Silahkan dicoba kembali ya. Nah, untuk pelatihan selanjutnya kita akan langsung masuk ke studi kasus bagaimana implementasi atau penggunaan fungsi count, conif, dan conifs. Sekian dan terima kasih.